Selamat pagi Mas, Mbak. Perkenalkan saya Alfi, saya dari mahasiswa Kusuma Sada. Sebelumnya kalau boleh tahu ini namanya Mas sama Mbak siapa? Sumanto. Ya, Mbak Yeni. Baik. Sebelumnya apakah sudah mengetahui apa sih kehamilan dan penggunaan alat kontrasepsi? Belum. Baik, di sini nanti saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai pentingnya perencanaan kehamilan dan penggunaan alat kontrasepsi. Untuk prosedurnya, nanti saya akan menggunakan media seperti leaflet seperti kayak ini dan membutuhkan waktu kurang lebih 5-10 menit. Ini leafletnya. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Tidak. Apakah Mbak dan Mas mau saya beri pendidikan kesehatan? Baik, kita langsung saja mulai ya Mbak ya. Bisa dibuka leafletnya. Nah, di sini ada kehamilan, perencanaan kehamilan. Apa sih kehamilan itu? Kehamilan adalah proses alami yang sangat mungkin terjadi pada saat perempuan yang sudah pubertas berhubungan seksual dengan seorang laki-laki tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Kehamilan sangat perlu direncanakan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, tidak tepat waktu, dan tidak diinginkan. Kemudian di sini dijelaskan juga proses kehamilan. Menurut BKKBN, kehamilan adalah sebuah proses yang diawali dengan keluarnya sel telur matang pada saluran telur yang kemudian bertemu dengan sperma dan keduanya menyatu membentuk sel yang akan bertumbuh. Ditandai dengan berhentinya menstruasi dan berbagai macam gejala atau perubahan pada tubuh perempuan. Pada kondisi ini terjadi perubahan hormon sehingga menyebabkan perbedaan gejala yang muncul pada setiap perempuan baik secara fisik maupun psikis. Perencanaan kehamilan ini bisa dibaca ya Mas Mbak. Di sini ada fisik. Minimal 6 bulan sebelum hamil perempuan harus dinyatakan sehat. Ini selanjutnya bisa dibaca sendiri ya Mas. Di sini ada psikologis dan keuangan. Dan kita lanjut ke kontrasepsi ya Mbak ya Mas. Di sini kontrasepsi yaitu metode-metode untuk mencegah kehamilan. Alat kontrasepsi yang ditawarkan di layanan kesehatan atau apotek aman jika digunakan sesuai aturan pakai dan tidak menyebabkan ketidaksuburan ataupun keguguran. Setiap perempuan mungkin akan mengalami efek samping yang berbeda-beda dan mungkin tidak menyukai atau tidak tahan dengan efek samping dari alat kontrasepsi tersebut. Sebelumnya, apakah Mas dan Mbak sudah mengetahui apa saja macam-macam kontrasepsi pada laki-laki dan perempuan? Belum. Oh, belum. Baik, di sini ada yang untuk alat kontrasepsi pada laki-laki yang pertama yaitu kondom. Kondom mempunyai fungsi perlindungan ganda sebagai alat mencegah kehamilan dan efektif dalam pencegahan infeksi menular seksual atau IMS. Namun, kondom juga mempunyai efektivitas yang lebih rendah dalam mencegah kehamilan dibandingkan dengan alat kontrasepsi lain. Yang kedua yaitu vasektomi. Vasektomi dilakukan dengan menutup saluran sperma atau vas deferens yang membawa sperma dari testis. Laki-laki yang menjalani vasektomi masih dapat terangsang secara seksual, ereksi dan ejakulasi dan mampu mengeluarkan air mani. Tetapi air mani tidak mengandung sperma. Kemudian kita lanjut ke sperma kontrasepsi pada perempuan. Yang pertama yaitu kontrasepsi hormonal, pil, suntik, susu atau implan. Cara memakai kontrasepsi hormonal berbeda-beda dan tetapi cara kerjanya sama, yaitu dengan mengeluarkan hormon ke dalam darah. Hormon yang dikeluarkan oleh kontrasepsi ini bekerja dengan cara mencegah keluarnya sel telur dari indung telur serta mengentalkan lendir pada rahim sehingga menghambat sperma bertemu dengan sel telur. Yang kedua yaitu intrauterine device atau IUD. IUD mengandung hormon selain membuat peradangan lokal, juga mengentalkan lendir leher rahim sehingga menghalangi perjalanan sperma.
Contohnya spiral atau koper T. Bisa dibalik Mas Mbak. Yang ketiga yaitu tubektomi atau sterilisasi pada perempuan yang dilakukan menutup atau mengikat lendir dan memutuskan saluran berlutut. Yang kemudian yang keempat yaitu metode kalender atau pantang berkala. Metode kalender atau pantang berkala ini bukan metode KB yang dianjurkan karena sangat sulit menentukan kapan masa subur itu terjadi. Yang kelima yaitu kontrasepsi darurat atau kondar. Kontrasepsi darurat adalah pengaturan kehamilan yang dapat mencegah kehamilan setelah berhubungan seksual tanpa pengaman. Kondar disebut juga dengan atau morning after pill. Perempuan dapat menggunakan kondar segera sampai 5 hari setelah berhubungan. Kemudian di sini ada cara memilih kontrasepsi. Bisa dibaca. Ini ada yang pertama yaitu kesepakatan dengan pasangan. Memilih jenis alat kontrasepsi yang paling aman, cocok dan nyaman untuk tubuh perempuan. Kemudian lakukan pemeriksaan secara berkala di petugas kesehatan untuk memastikan kontrasepsi masih bekerja dengan baik. Yang keempat yaitu waspadai adanya flek atau tanda-tanda lain yang merupakan efek samping dari kontrasepsi, dan bila terjadi alergi, segera memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Yang terakhir yaitu menandai siklus menstruasi, sehingga bila terjadi kehamilan akibat kegagalan kontrasepsi dapat segera diketahui. Dan di sini akan dijelaskan tanda-tanda kehamilan, yaitu menstruasi berhenti, payudara membesar dan menjadi lebih lunak, puting susu menjadi lebih sensitif, sering buang air kecil, cepat lelah, kemudian kram perut bagian bawah, perut terasa penuh atau mual muntah, kemudian perubahan selera makan, dan yang terakhir merasa emosional yang tidak biasa. Apakah Mas dan Mbak sudah paham? Sudah, baik. Selanjutnya saya akan mengevaluasi Mbak dan Mas. Apa saja kontrasepsi pada laki-laki? Iya, tadi ada dijelasin bisa dengan kondom atau vaksektomi. Baik. Kalau untuk yang perempuan? Perempuan itu bisa yang kontrasepsi hormonal itu bisa melalui pil, atau susuk implan. Ya, kalau yang kedua tadi yang kayak spiral ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Mbak atas waktunya. Saya sudah selesai melakukan pendidikan kesehatan pada Mas dan Mbak. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Baik, terima kasih ya Mas Mbak.